pagi di mana kita akan ngomongin berita-berita yang menarik untuk minggu depan yang mungkin bisa jadi ide investasi untuk smart investor semua. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita akan ngomongin tentang indeksnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat IHSG sekarang bergerak di antara rentang resisten 7.000 dan support 6.750. Untuk beberapa saat ke depan IHSG akan mondar-mandir di sekitar sini ya, sampai antara garis resistennya atau garis supportnya yang terbreakout lebih dahulu. Tapi kemungkinan besar kita berharapnya ke atas ya, jebolnya ya. Dan kita akan lihat sekarang adalah pergerakan asing di IHSG seperti apa sih. Kita bisa lihat selama 1 minggu kemarin regular market itu asing buy sekitar 5,95 triliun. Ini angka yang cukup besar ya, mungkin besar banget malah. Dan kita juga bisa lihat apa sih saham-saham yang dibeli oleh asing. Untuk net buy-nya selama 1 minggu kemarin di regular market itu adalah Arto, BBRI, BBNI, ASII, dan EMTK. Yang paling banyak Arto ya, 3 besar ini bahkan basic semua. Dan yang paling banyak dibuang apa? Yang paling banyak dibuang adalah Bumi, BMRI, Adaro, Eses, dan Avia. Ini adalah saham-saham yang paling banyak dibuang oleh asing. Dan sekarang kita akan ngomongin tentang berita-berita emitennya. Yang pertama berasal dari Indi. Indi akan menjual sekitar 69,8% saham dengan harga sekitar 146,58 juta. Jadi Indi ini akan jual sahamnya ke PT Caraka Reksa Optima atau Cara ya. Dan ini kita bisa lihat ini dijualnya sekitar 700 juta lembar saham dengan harga sekitar 146 juta. Ini kurang lebih di sekitar 3 ribuan ya. Itu kurang lebih adalah harganya. Nah, ini teman-teman mungkin yang punya saham Petro, ini bisa dikaji ya, apakah pemilik barunya ini lebih baik atau enggak, bisa dikaji. Nah, berikutnya adalah dari Jakva. Jakva akan menganggarkan 350 miliar untuk buyback saham yang sebenarnya harganya ini belum diketahui ya di mana akan dibeli, tapi ini akan dibicarakan lebih lanjut di RUPS tanggal 6 April nanti. Jadi memang mau ada buyback saham, dan ini juga mungkin terkait dengan performa JPFA yang cukup baik ya di tahun 2021, naik sekitar 120%, pendapatan naik 21%. Nah, ini cukup menarik ya, dan kita bisa lihat mungkin grafiknya masih ada di support untuk JPFA. Nah, berikutnya, nah ini yang menarik ya. Jadi beberapa saat ke depan, bulan April, bulan Mei itu mungkin akan ada era pembagian dividen. Jadi ini kita bisa lihat beberapa berita ke depan ini adalah terkait dividen, terutama banking ya. BRI akan bagikan sekitar 26,4 triliun untuk dividen, dan ini merupakan 2 kali lipat dari tahun 2021. Jadi diperkirakan itu harganya ada sekitar di 174,23 per lembar saham. Ini kalau dikaitkan dengan harga BRI yang ada di 4.600, ini kurang lebih sekitar ya nggak sampai 5%-an lah. Kurang lebih sekitar 2-3%-an seperti itu ya. Dan untuk bank lainnya, Bank Mega juga mau bagi-bagi dividen sebesar 2,8 triliun di harga sekitar, nah ini yang 402 per lembar saham, sedangkan harganya sekarang ada di 10 ribuan. Jadi ini juga nggak sampai 5%-an, mungkin 4%-an. Kemudian bank ketiga yang akan bagi dividen itu kelihatan adalah BTN. BTN akan membagi dividen tunai setara 22 per lembar saham. Nah, ini kalau dibandingkan dengan harganya sekarang yang berada di 1.685, jadi kita bisa lihat ini mungkin 1%-an lebih dikit, kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu adalah berita-berita emitennya. Jadi teman-teman siap-siap aja yang mungkin udah hold saham agak lama, mungkin kita akan menjelang pembagian dividen tunai beberapa saat ke depan. Oke, berikutnya adalah dari berita global. Jadi apa yang update dari Ukraina dan Rusia sekarang? Update-nya sekarang adalah ini kita bisa lihat mereka sudah menguasai PLTN terbesar ya, Europe biggest nuclear power plant. Dan kita bisa lihat untuk berita-berita CNN dan segala macam itu agak diblok ya di Rusia ya. Dan juga kita bisa lihat untuk impor dari Rusia jadi kena sanksi, dan kita bisa lihat ini harganya nanti di komoditas seperti apa efeknya. Kemudian kita akan lihat untuk bulan Maret ini Powell itu setuju dengan kenaikan 25 basis point terhadap interest rate, suku bunga ya. Dan ini sebenarnya orang-orang nggak kaget kalau cuma 25, bahkan ekspektasinya itu lebih, karena
kayaknya kalau cuma 25 aja itu nggak cukup untuk ngerem inflasi yang sudah cukup tinggi 40 tahun terakhir bahkan ya. Ditambah lagi ada perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini diharapkan kalau bisa lebih lagi. Kalau misalnya naik cuma 25%, saya rasa market sudah expect ya, dan tidak ada efek yang cukup efek kejutnya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya naiknya lebih dari 25 baru mungkin ada efek kejutnya terhadap market seperti itu. Dan sekarang kita lihat ke komoditas. Komoditas US oil masih strong ya, selama perang berlangsung ini masih akan strong. Terus kemudian kita juga lihat untuk Brent juga masih sama, untuk gold sama ya, masih strong. Selama perang berlanjut ini semua akan masih strong. Kemudian untuk batu bara, wah gila, batu bara udah nyampe ke 400-an. Ini gila banget sih. Terus kemudian juga kita bisa lihat natural gas masih strong. Terus kemudian juga untuk CPO kita bisa lihat, kita buat 1 minggu, nah masih strong juga. Terus kemudian untuk nikel masih strong. Hampir semua komoditas strong semua selama terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan karena inflasi yang masih terus meninggi dan The Fed cuma mau naikkan cuma 25 basis point, ini tidak akan ngerem inflasi ya, kecuali nanti akan dibuat lebih tinggi suku bunganya. Nah ini masih strong banget selama masih perang masih berlanjut dan suku bunga tidak dinaikkan cukup agresif. Ini masih akan terus berlanjut komoditas seperti ini. Buat teman-teman yang ngehold dari bawah mungkin selamat ya. Nah, kita lanjut ke kripto. Kripto sekarang Bitcoin kayaknya menemukan titik konsolidasi barunya antara 45.000 sampai dengan 38.000. Kurang lebih mondar-mandir masih di situ aja. Nah, mungkin episode kali ini itu aja. Kalau teman-teman suka flash news seperti ini membantu dirasa, jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe. Itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.